Ya, senang bisa jumpa lagi, bisa ketemu lagi di kesempatan ibadah Minggu Ecumene Fellowship Service. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang hidup maksimal dan dengan nilai kekal. Di mana kita mempercayai bahwa hidup adalah pemberian Tuhan dan manusia selayaknya mengelola kehidupan yang adalah pemberian. Nah, manusia yang menghormati kehidupan akan mengelola dengan maksimal, bukan sekedar hidup. Karena kalau cuma sekedar hidup, bukan sekedar bergerak. Karena kalau Anda nonton film juga zombie bergerak ya, tapi nggak berdampak. Nah, dalam mengelola hidup ini untuk maksimal ada nilai-nilai yang harus menjadi pedoman, di mana pedoman tersebut itu akhirnya menjadi dasar dibangunnya pengelolaan hidup. Nah, untuk menjadi maksimal harus ada fokus, yang mana fokus ini pada apa yang penting secara esensi. Nah, yang esensi dari yang terutama tentunya adalah hal-hal yang kekal, di mana Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia supaya manusia dapat mengalami keindahan hidup itu sendiri. Nah, kita lanjutkan dari kitab Pengkhotbah 3 ya, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya highlight, Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati manusia. Nah, masalahnya adalah manusia seringkali tidak memahami. Nah, sesungguhnya ayatnya memang menulis tidak bisa menyelami dari awal sampai akhir. Itu artinya bukan tidak dapat menyelami sama sekali, namun menyelaminya dari hari ke sehari. Nah, karena itu Tuhan, kita firm bahwa kita mengatakan Tuhan buat segala waktu dalam kehidupan ini adalah indah. Jadi jangan dikutip lalu kemudian ditafsir sembarangan ya, karena saya sempat secara tidak sengaja menemukan ada beberapa tayangan lokal ya, sejenis film televisi begitu yang aktornya menyebutkan kalimat-kalimat ini ya. Bahkan mereka yang tidak punya pedoman dasar Alkitab saja juga beberapa sekarang sudah memakai kalimat ini, di mana segala sesuatu indah pada waktunya. Namun memang keliru pemahamannya adalah dianggap indah pada akhirnya. Nah, di sini sangat jelas tidak berkata tentang akhirnya, tetapi bicara tentang segala waktu dalam kehidupan itu sesungguhnya indah. Nah, supaya manusia mampu menyelami keindahan dalam segala waktu yang mana di dalamnya terjadi banyak hal, maka Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Nah, itu artinya ketidakmaksimalan dalam hidup terjadi karena faktor kekhawatiran. Kekhawatiran akan hidup menghilangkan kemauan untuk menikmati hidup itu sendiri. Nah, kekhawatiran karena pengejaran akan nilai-nilai yang berbeda dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi dari sana sebetulnya berangkat kekhawatiran ini. Nah, di mana akhirnya kekhawatiran yang membuat pengejaran akan nilai-nilai yang tidak Tuhan inginkan itu menggerakkan hidup kita. Seharusnya di mana nilai-nilai yang kekal itu yang menggerakkan Anda dan saya. Nah, nilai yang keliru, kemudian harga yang salah, tujuan yang keliru, fungsi yang salah, segala kekeliruan dalam hidup yang disebabkan oleh nilai-nilai yang tidak kekal sudah tentu akan mengantarkan Anda dan saya kepada kebinasaan. Nah, karena itu
Hidup adalah anugerah, hidup harus dikelola, namun harus ada fondasi nilai-nilai ketika kita mengelola kehidupan itu. Kalau tidak, maka kita punya fokus yang berbeda dari apa yang Tuhan mau Anda dan saya fokuskan. Dengan demikian, Matius 6 ayat 31 sampai 34 memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang harusnya kita kejar. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 31 sampai 34 juga seringkali memiliki penafsiran yang liar karena pemahaman yang semaunya. Yang kemudian diterjemahkan, nih loh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu kamu ke gereja ibadah tiap minggu dengan berbagai penafsiran lainnya. Nah, sementara apa yang harus Anda dan saya kejar itu harus berbeda dengan apa yang dunia kejar. Ini maksudnya. Karena itu, yang harus dicari adalah kerajaan Allah. Sesungguhnya, pencarian ini sudah dilakukan lama oleh orang-orang Yahudi. Di mana pencarian ini disayangkan karena begini. Mereka sesungguhnya mencari dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Sehingga kesungguhan mencari dengan pemahaman yang keliru membuat mereka menemukan jalan buntu. Buntu tentang apa yang dimaksud tentang kerajaan Allah. Nah, bisa bayangkan ya, semangat untuk mencari luar biasa, tapi yang dicarinya keliru pemahaman. Nah, hidup ini jadi maksimal kalau kita melipat gandakan segala hal yang kekal. Ya. Dimana di dalam hidup masa sekarang, itu saatnya. Nah, mari maksimalkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari lipat gandakan dalam hidupmu dan perhatikan akan ada kedahsyatan pencapaian yang akan Anda dan saya alami apabila kerajaan Allah itu berlipat ganda dalam hidupmu. Tolong jangan kemana-mana pemikirannya, otaknya jangan ke duit dulu, ya, karena banyak kali ini kemudian mengarah kepada kemakmuran dan kemakmuran. Ya. Ini lebih dahsyat dari sekedar bicara soal teori kemakmuran dan teologi kemakmuran. Nah, kita harus paham dulu bahwa kerajaan Allah itulah kerajaan Allah itulah kekekalan dalam hati manusia. Ya. Jadi yang tadi dari pengkhotbah kita baca, Tuhan berikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, itu yang disebut kekekalan dalam hati, yaitu tentang kerajaan Allah itu sendiri. Yang terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Nah, saya lanjutkan di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari Roma 14 ayat 17 kita temukan 3 hal. Di 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Karena itu kita meringkas pemahaman ini, kerajaan Allah bukanlah tentang sebuah bentuk hierarki. Ya. Kerajaan Allah bukanlah tentang sebuah bentuk pemerintahan dunia yang kita lihat sekarang. Sesungguhnya kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah tentang 4 hal: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dan akhirnya adalah juga kuasa. Nah, karena itu ya, kerajaan Allah itu yang dimaksud di awal tentang
kekekalan dalam hati. Coba boleh di next dulu itu. Ya. Nah, di awal saya tadi sudah sebutkan bagaimana hidup ini maksimal dengan nilai-nilai kekal. Itu artinya yang harusnya menggerakkan Anda dan saya, yang harusnya menjadi pondasi adalah nilai kekal, yang mana terdiri dari 4 hal tadi. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, ada kuasa. Nah, ada perumpamaan ya tentang, bukan hanya sekedar tentang kerajaan Allah, tapi ini perumpamaan yang terkait dengan membangun dan memaksimalkan hidup di dalam nilai tersebut. Nah, yang pertama dari Matius 25 ya, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya. Namun saya akan bacakan ini yang ada di tampilan Matius 25 ayat 29 ya. Di sana tertulis, karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pelan-pelan disimak ya. Masing-masing boleh. Jangan ada tampilan multimedia jadi Anda juga malas siapkan Alkitabnya. Coba Alkitabnya disiapkan dan perhatikan baik. Saya akan bacakan, Anda memperhatikan. Sebab ya, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya, perhatikan ya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 ya, dan yang seorang lagi 1 ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu orang itu berangkat ya, ke luar negeri. Jadi ada 3 hambanya, yang 1 diberikan 5 talenta, yang 1 diberikan 2 talenta, yang 1 lagi diberikan 1 talenta. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta ya. Sebetulnya harusnya diedit ini, perumpamaan tentang kerajaan sorga dalam analogi talenta, harusnya begitu ya. Dan sebelum saya lanjutkan baca, perhatikan baik bahwa talenta di sini adalah pada masa itu satuan mata uang ya. Jadi bukan talenta itu kemudian diterjemahkan jadi bakat, jangan kemana-mana tafsirnya. Saya lanjutkan ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi yang dipercayakan 5 itu kemudian menjalankan uang tersebut, kemudian beroleh laba 5 ya. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, lihat 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Di 2 orang yang sebelumnya tidak ada di sana disinggung tentang kepunyaan Tuhan. Di orang yang ketiga ini disinggung. Perhatikan. Maka jawab Tuhan itu, hai hamba, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyainya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi. Di sana tadi ayat yang kita baca. Ya. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang satu dititip 5, yang satu 2, yang satu 1. Yang pertama punya, yang kedua punya, yang ketiga nggak punya. Ya. Makanya di sini di ayat 29 dikatakan setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sampai ia berkelimpahan. Ingat, perumpamaan ini adalah tentang hal kerajaan sorga. Ini bukan tentang manifestasi, ya, dari apa yang diinvestasikan. Ini nggak bicara tentang uang, cuma dianalogikan tentang uang. Dengan demikian, karena ini perihal tentang perumpamaan kerajaan sorga, maka ini adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Di mana di dalam diri setiap orang percaya, Yesus Kristus Tuhan adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Karena itu, mari hidup kita ini melipat gandakan hal itu, memaksimalkan hal tersebut. Karena siapa yang di dalam dirinya tidak mempunyai, itu artinya tidak melipat gandakan. Itu artinya tidak mengembangkan. Maka yang terjadi adalah apa yang sudah Tuhan taruh, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, dan kuasa, itu akan dicabut daripadanya. Nah, yang berikutnya adalah perumpamaan tentang hal kerajaan sorga dari Lukas 19. Ya. Yang tadi menggunakan satuan talenta, yang saat ini menggunakan satuannya uang mina. Dimana untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, ya, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat di Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ini yang saya katakan di awal tadi. Yahudi itu mengejar dari awal tentang yang namanya kerajaan Allah. Mereka sudah dengar konsep ini tersirat dalam perjanjian lama, namun mereka keliru tentang memahami hal ini. Sehingga ketika Yesus akan terangkat ke sorga, mereka masih bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa gini? Ya, karena memang pemahaman mereka tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah tentang sebuah kerajaan yang kelihatan secara kasat mata, tentang bagaimana Israel Utara dan Israel Selatan kemudian berdamai menjadi satu dan membangun sebuah pemerintahan baru, dan itu yang disebut dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itu yang dipahami oleh orang Israel, sehingga jelas di Lukas 19 ayat 11 di sana mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan, ya, karena di mana
Yesus waktu itu berjalan sudah mendekati Yerusalem. Jadi mereka mikir, wah di Yerusalem nih berdiri lagi nih kerajaan yang baru. Nah, ayat 12, maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya, memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, ya, yang kemudian di ayatnya yang ke-27, ya, Lukas ya 19, ya, di mana akhirnya sama, ya, nanti saya akan lanjut lagi di sini. Namun ini yang saya mau sampaikan begini. Perihal tentang kerajaan Allah yang dilipat gandakan, kembali kepada masa gereja di masa kini adalah tentang bagaimana Anda dan saya hidup tidak hanya atas dasar sebuah fondasi nilai kekal, tetapi melipat gandakan nilai itu. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah melipat gandakan kebenaran. Ingat ketika saya bilang melipat gandakan, jauhkan dari pikiran Anda tentang menggandakan. Kita ingat ya, berapa tahun yang lalu ada orang-orang yang kena penipuan perdukunan tentang menggandakan uang. Nah, jadi tolong dibedakan, ini konsep-konsep penipuan kebodohan, beda ini. Ya, di sini adalah bagaimana kita hidup maksimal dengan nilai kekal. Maka nilai kekal yang pertama adalah kebenaran. Nah, melipat gandakan kebenaran dengan pengenalan akan Tuhan, dengan menyembah melalui ketaatan. Saudaraku, penyembahan yang sejati itu sesungguhnya adalah ketaatan. Bukan tentang Anda bernyanyi, bukan tentang Anda bermazmur 2 jam, bukan tentang kau bahasa roh 5 jam tiap pagi, bukan. Melipat gandakan kebenaran adalah kita menyembah melalui ketaatan. Melipat gandakan kebenaran adalah Anda dan saya merdeka karena mengerti, hidup merdeka karena melakukan apa yang benar, ya. Dan kita hidup berdasarkan iman, bukan sekedar percaya loh. Iman, lagi-lagi saya ulangi, iman itu adalah ya pondasi dasar yang kemudian di atas dasar itu kita bangun hidup kita. Pondasi dasarnya sumbernya dari mana? Dari firman Kristus. Ya, iman itu bukan tentang apa yang Anda mau percaya, tetapi adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Nah, dengan demikian, kita yang melipat gandakan kebenaran mampu untuk bisa menikmati segala waktu adalah indah. Seperti kata pengkhotbah tadi. Waktu lahir indah, waktu terjadi kematian indah, waktu untung itu indah, waktu rugi itu indah. Ya. Nah, yang berikutnya melipat gandakan damai sejahtera, di mana damai sejahtera itu ada di wajah Tuhan. Ini bukan puitis ya, karena kalau dari kitab Bilangan kita mengambil cuplikan yang kemudian diangkat menjadi doa berkat, di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Itu akhirnya disimpulkan bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya ada pada wajah Tuhan. Kalau mau disederhanakan pakai bahasa sehari-hari, mungkin ya kamu kalau mau damai sejahtera ya cari mukanya ke Tuhan, jangan cari muka ke manusia. Karena yang disebut hidup berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang terus disibukkan untuk mencocokkan diri dengan Tuhan. Ya, nyari mukanya ya ke Tuhan, jangan ke manusia. Sehingga orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan ini, dia akan terus memelihara perbuatan baik. Anda punya damai sejahtera yang
bukan yang sesungguhnya kalau Anda berhenti melakukan perbuatan baik. Kenapa berhenti melakukan perbuatan baik? Ya iyalah, lu cari mukanya ke manusia, ya berhenti lakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena ketika Anda melakukannya, lu cari mukanya ke manusia. Kalau Anda melakukan perbuatan baik karena cari mukanya kepada Tuhan, Anda akan memelihara perbuatan baik yang terus-menerus dilakukan, yang kemudian bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, saudara, damai sejahtera itu membuat Anda dan saya mampu ya memaknai bahwa segala waktu yang kita lewati dalam hidup ini indah. Kah Anda sedang bersama-sama, kah Anda sedang dalam kesendirian, itu indah. Nah, mereka yang tidak hidup maksimal ya dalam damai sejahtera ya, maka dia seringkali memaksakan orang untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mungkin poin di atasnya itu nanti kita revisi lagi ya, itu hidup maksimal dengan damai sejahtera maksudnya ya. Dimana damai sejahtera itu tanggung jawab kamu dengan jalan cari muka ke Tuhan. Jadi nggak bisa orang lain bertanggung jawab atas damai sejahteramu ya. Dan kamu paksa semua orang untuk bertanggung jawab atas perasaanmu, itu kebodohan tingkat tinggi ya. Mungkin orang-orang yang model begitu setan juga geleng-geleng gitu. Karena ya perasaan dia harus dimengerti oleh satu dunia, dan satu dunia ini harus bisa memahami hatinya. Lu gila banget lu ya. Itu mungkin sakit jiwa tingkat tinggi juga ya. Nah, damai sejahtera sesungguhnya adalah buah roh. Kalau dibilang buah berarti dia produk dari Anda dan saya terhubung terus-menerus dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, melipat gandakan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Bagaimana hidup maksimal dengan sukacita oleh Roh Kudus? Di mana di sini kita jadi orang yang sumber kesenangan dalam hidup kita itu Tuhan. Karena sumber kesenangan dalam hidup kita itu Tuhan, akhirnya kita jadi orang yang senang, membuat Tuhan itu senang. Ya. Karena sumber senangnya kita, sumber gembiranya kita ya dari Dia. Nah, sedang menerima yang dari Tuhan. Saudara percaya bahwa tidak ada doa yang Tuhan tidak jawab. Ya. Tuhan itu penjawab doa. Ya, aminkan saja dalam hatimu masing-masing. Masalahnya adalah, adakah Anda dan saya senang dengan apa yang Tuhan jawab? Ya, kan problemnya di situ. Ya, kita doa, nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Tuhan pasti jawab. Masalahnya, kamu suka nggak dengan jawabannya? Nah, mereka yang mau maksimal sukacita oleh Roh Kudus senang menerima yang dari Tuhan. Karena memang sumber kesenangan mereka, sumber gembiranya mereka ya Tuhan. Yang akhirnya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bicara tentang melipat gandakan kuasa. Ya. Nah, melipat gandakan kuasa, di mana kita cukupkan diri dengan kasih karunia. Ya, berapa waktu yang lalu saya ada kirim, ya mungkin beberapa jemaat ada yang terima pesan dari saya dalam bentuk quotes. Ya, di sana saya tulis, jiwa yang kecanduan dikasihi pasti sangat merusak ketika terikat sebuah hubungan. Ya. Anda pernah lihat orang yang kecanduan dikasihi? Ini orang yang akan menclok-menclok di segala komunitas, orang yang akan berpindah-pindah dalam hubungan. Kenapa? Karena kecanduan dikasihi. Ya. Saudara, hidup itu powerful kalau kita cukupkan diri dengan kasih karunia Allah. Maksudnya begini, Anda dan saya hidup maksimal kalau paham bahwa kasih Tuhan buat Anda dan saya itu cukup. Ya. Dan kita ini kuat karena kuasanya, bukan kuat karena Anda dan saya memotivasi diri. Nah, kita ini kuat karena kita mengandalkan kuasanya, bukan kuat karena kita membangun rasa percaya diri. Ya. Oleh karena itu, saya mengajak kita sama-sama, mari
hidup maksimal dengan nilai kekal. Karena Tuhan mau Anda dan saya nggak sekedar hidup, tapi juga bisa mengelola hidup ini sehingga kebenaran yang Tuhan taruh bertambah-tambah dalam hidup kita, damai sejahtera yang Dia berikan bertambah-tambah, sukacita Roh Kudus juga bertambah-tambah, dan akhirnya Anda dan saya powerful untuk hidup kita bisa sampai pada tujuan Tuhan digenapi. Mari kita berdoa.